Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Kita awali dengan perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan atau kingdom plantae secara garis besar dapat dibagi menjadi yang pertama spermatophyta atau tumbuhan berbiji, lalu pteridophyta atau tumbuhan paku, dan yang terakhir bryophyta atau tumbuhan lumut. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, angiospermae atau tumbuhan biji tertutup, contohnya adalah mangga, dan gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka, contohnya adalah melinjo. Pteridophyta atau tumbuhan paku, sebagaimana yang kita sering lihat pada daerah lembab, dan begitu pula dengan lumut. Kita awali dengan perkembangbiakan angiospermae atau tumbuhan biji tertutup, yaitu tumbuhan yang bakal bijinya berada di dalam bakal buah atau ovarium. Contohnya adalah mangga. Perkembangbiakan angiospermae dapat dibagi menjadi dua, perkembangbiakan vegetatif atau tanpa fertilisasi dan perkembangbiakan generatif atau dengan fertilisasi. Kita awali dengan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif atau tanpa fertilisasi dapat dibagi menjadi dua, perkembangbiakan alami dan buatan. Vegetatif alami terdiri dari rizoma yang merupakan pertumbuhan tunas dari batang yang tertanam dalam tanah. Contohnya adalah jahe, kunyit, lengkuas. Yang kedua adalah stolon, yaitu merupakan bagian batang yang menjalar di atas tanah dan akan bisa tumbuh tunas. Contoh tumbuhan yang menggunakan perkembangbiakan stolon adalah stroberi. Yang selanjutnya adalah umbi lapis, yaitu umbi yang berlapis-lapis dan dapat membentuk tunas baru. Contohnya adalah bawang merah. Yang keempat yaitu umbi batang, contohnya adalah kentang, ubi jalar. Dan yang terakhir adalah kuncup adventive daun, contohnya adalah bunga cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan bantuan manusia, yang pertama ada cangkok, contohnya yang bisa dicangkok adalah pohon mangga, rambutan. Yang kedua adalah merunduk, yaitu dengan cara menanam bagian batang dari pohon ke dalam tanah. Contohnya adalah bunga alamanda. Dan yang ketiga adalah stek batang, contohnya adalah ketela. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif atau dengan fertilisasi pada angiospermae dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap penyerbukan. Tahap penyerbukan ini merupakan tahap di mana kepala sari atau alat kelamin jantan bertemu dengan kepala putik atau alat kelamin betina. Proses penyerbukan ini dapat terjadi secara alami maupun dibantu oleh beberapa faktor. Apabila dibantu oleh angin, maka disebut sebagai anemogami. Apabila dibantu oleh serangga, disebut entomogami. Apabila dibantu oleh burung, disebut ornitogami. Apabila dibantu oleh kelelawar, disebut chiropterogami. Apabila dibantu oleh manusia, maka disebut antropogami. Setelah tahap penyerbukan, dilanjutkan dengan tahap pembuahan. Tahap pembuahan terjadi ketika polen atau serbuk sari sudah menempel pada kepala putik. Serbuk sari atau polen kemudian akan melepas inti sel generatif dan inti sel vegetatifnya menuju bagian dasar dari putik. Inti sel generatif kemudian akan membuahi sel telur dan terjadilah pembentukan zigot. Zigot inilah yang kemudian akan menjadi bakal biji. Tahap ketiga adalah penyebaran biji. Penyebaran biji dapat terjadi secara alami, sehingga tanaman baru akan lebih jauh dari induknya, agar tidak terjadi kompetisi antara induk dan anak-anaknya. Penyebaran biji dapat terjadi secara alami ataupun dibantu oleh beberapa faktor. Apabila dibantu oleh angin, disebut sebagai anemokaori. Apabila dibantu dengan air, disebut sebagai hidrokori. Apabila dibantu oleh hewan, disebut sebagai zookori. Dan apabila dibantu oleh manusia, disebut antropokori. Setelah proses penyebaran biji dilanjutkan dengan proses perkecambahan, yaitu pertumbuhan biji menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangbiakan pada gymnospermae atau biji terbuka,
yaitu tumbuhan yang memiliki bakal biji tidak diselimuti oleh buah. Contohnya adalah pinus, pakis haji, dan melinju. Berbeda dengan Angiospermae yang memiliki bunga, Gymnospermae tidak memiliki bunga. Akan tetapi, Gymnospermae memiliki yang disebut sebagai strobilus. Ada strobilus betina dan ada strobilus jantan. Strobilus betina biasanya lebih besar dari strobilus jantan. Proses perkembangbiakan dimulai ketika strobilus jantan menghasilkan mikrospora, sedangkan strobilus betina menghasilkan megaspora. Apabila terjadi pertemuan mikrospora dan megaspora, maka akan terjadi fertilisasi dan pembentukan zigot, maka akan terbentuk tumbuhan yang baru. Selanjutnya adalah perkembangbiakan Pteridophyta atau tumbuhan paku yang sering kita temukan pada daerah lembab. Perkembangbiakan tumbuhan paku dimulai ketika tumbuhan paku dewasa di bagian bawah daunnya memiliki yang disebut sebagai sorus. Sorus merupakan kantong-kantong yang berisi spora. Spora kemudian akan lepas dan akan menjadi protalium atau tumbuhan paku muda. Protalium dapat menghasilkan rhizoid, di mana rhizoid dapat dibedakan menjadi dua. Ada rhizoid jantan atau disebut sebagai antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma, dan ada rhizoid betina yang disebut sebagai archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Sel sperma dan sel ovum akan mengalami fertilisasi dan terbentuklah zigot. Zigot kemudian akan berkembang menjadi protalium yang sudah berbentuk 2N dan kemudian akan berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Selain berkembang biak secara generatif, tumbuhan paku juga dapat berkembang biak dengan rizoma, yaitu membentuk tunas dari bagian tumbuhan paku dewasa. Selanjutnya yaitu bryophyta atau tumbuhan lumut, yang juga kita sering temukan pada daerah lembab. Perkembangbiakan bryophyta atau tumbuhan lumut sama persis dengan tumbuhan paku, akan tetapi tumbuhan muda bukan disebut sebagai protalium, melainkan disebut sebagai protonema. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dapat dibagi menjadi dua, perkembangbiakan aseksual dan perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan aseksual yang pertama yaitu berupa membentuk tunas, contohnya pada ubur-ubur dan juga hidra. Yang kedua yaitu ada fragmentasi, di mana tubuh atau bagian dari hewan yang terpotong dapat tumbuh menjadi individu baru kembali. Contohnya pada cacing planaria. Yang ketiga yaitu parthenogenesis, contohnya pada semut, di mana dalam satu koloni terdapat satu ekor ratu. Ratu bertugas untuk melahirkan semut-semut pekerja yang merupakan semut betina. Hanya akan ada satu ratu dan hanya ada satu pejantan yang kemudian dapat membuahi sel ovum sehingga terbentuklah semut-semut betina sebagai pekerja. Selain semut, yang melakukan parthenogenesis ada tawon dan kutu air. Selanjutnya, untuk perkembangbiakan seksual dapat dibagi yang pertama yaitu vivipar atau melahirkan, contohnya adalah kucing, sapi, dan juga kambing. Yang kedua ada ovipar atau bertelur, contohnya adalah ayam dan burung. Dan yang terakhir adalah ovovivipar atau beranak dan bertelur. Contohnya adalah kadal dan sebagian jenis ular. Untuk lebih memahami mengenai perkembangbiakan hewan, maka kita juga akan membahas mengenai perkembangan hidup hewan. Dalam perkembangan hidup hewan, dikenal istilah yang disebut metamorfosis, yaitu perubahan struktur dan fungsi organ pada hewan. Metamorfosis dapat dibagi menjadi dua, metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna, contohnya pada kutu, kecoa, dan belalang. Perkembangannya dimulai dari telur, lalu menjadi nimfa atau individu muda, dan akan menjadi hewan dewasa. Metamorfosis sempurna contohnya pada lalat dan juga kupu-kupu, di mana perkembangan dimulai dari telur menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, dan baru menjadi hewan dewasa.
Tugas diberikan melalui WhatsApp. Ingat, di rumah aja, belajar dari rumah.